Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kembali mendapatkan kiriman dari pasien untuk adaptor TV Sony Bravia, dan ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya teman-teman. Jadi di awal beliau mencoba melakukan perbaikan untuk adaptor yang sebelumnya itu nggak jadi. Selanjutnya dia mencoba untuk membeli adaptor baru dan itu pun short kembali. Selanjutnya untuk adaptor ini dikirim ke saya, dan bisa teman-teman lihat untuk spesifikasi adaptornya seperti ini. Tertulis Sony 19,5 volt, untuk ampernya 6,2 ampere. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa adaptor ini bukan ori ya teman-teman, ini KW. Bisa teman-teman bandingkan dengan adaptor yang sebelumnya, gak ada label hijau seperti ini KW. Dan ini pun beliau sudah berusaha melakukan usaha perbaikan. Untuk casingnya sudah pernah dibongkar nampaknya seperti ini teman-teman. Nah, di sini dikasih pemberat besi seperti ini biar terkesan lebih berat. Dan untuk dalamannya seperti ini. Di sini beliau juga membawakan bekas komponen yang pernah beliau lepas. Ini teman-teman. Ini adalah sebuah R dan ada IC-nya juga. Yang menurut informasinya IC-nya ini pecah. Selanjutnya coba kita bongkar dan kita lihat lebih detail komponen-komponen yang ada di sini, apa yang rusak dan apa yang harus kita ganti. Lanjut. Dan untuk IC yang pecah itu ini teman-teman, bekasnya sudah seperti ini dan beliau bawakan ke saya. Kali ini memudahkan saya untuk melihat histori permasalahannya. Terlihat untuk IC-nya pecah menjadi dua seperti ini. Dan untuk tipenya, nah itu tertulis HM2269M1906. Saya nggak tahu untuk IC-nya ini ada di pasaran atau enggak, seperti ini. Dan inilah adaptor tersebut setelah saya keluarkan dari casingnya. Untuk kondisi fisiknya seperti ini teman-teman. Nah ini terlihat adanya komponen yang gosong seperti itu. Dan yang IC pecah tadi itu di sini teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini coba kita lakukan pemahaman terlebih dahulu untuk skema dan cara kerja dari adaptor ini. Bisa teman-teman lihat di adaptor ini terdapat sebuah trafo, dan ini adalah pemisah antara area primer dan area sekunder. Untuk komponen yang terdapat sebelum trafo ini adalah area primer. Selanjutnya untuk komponen yang terdapat setelah trafo ini adalah area sekunder. Selanjutnya untuk skematiknya, tegangan 220 AC masuk di test point ini. Selanjutnya masuk ke filter, dan dari filter ini masuk ke dioda kiprok. Ini teman-teman. Setelah 220 masuk ke dioda ini, disearahkan dan di-up menjadi tegangan 300 volt. Yang kemudian dioper ke elko utamanya ini sebagai filternya. Dari elko ini kemudian dicabang menjadi dua, yang satu masuk ke trafonya, kemudian yang satu masuk ke IC PWM-nya yang pecah di sini teman-teman. Dari IC PWM ini mengeluarkan sinyal-sinyal PWM untuk ngedrive MOSFET-nya, dan kemudian dari MOSFET ini untuk ngedrive trafo utamanya ini. Kemudian dari trafo ini mengeluarkan tegangan-tegangan output yang disearahkan oleh kedua dioda ini, kemudian difilter oleh elko-elkonya ini teman-teman. Dan ini adalah optocouple yang memberikan feedback ke area primer. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan selanjutnya kita lakukan proses perbaikan. Coba kita lakukan pengukuran. Di sini saya gunakan range pengukuran buzzer. Jika terbunyi bip panjang seperti ini, nah itu artinya terhubung. Untuk poin pertama, kita pastikan jalur AC yang dari sumbernya ini nyampe ke dioda kiprok. Ini untuk jalur AC-nya. Selanjutnya ini untuk dioda kiproknya. Untuk tes poin pertama, nah ini nampaknya masuk. Selanjutnya untuk tes poin kedua, nah ini pun masuk teman-teman. Selanjutnya kita lakukan pengukuran untuk dioda kiproknya, ini apakah short. Nah, nampaknya aman.
Ya, nampaknya untuk dioda kiprok aman teman-teman. Selanjutnya kita tes untuk MOSFET-nya. Untuk MOSFET-nya di sini teman-teman. Ini 3 kaki MOSFET, nampaknya belinya juga udah menjamper pakai kabel seperti ini. Nah, ini nampaknya MOSFET bermasalah. Nah, ini malah short. Ya, nampaknya MOSFET bermasalah. Selanjutnya untuk komponen pendukung. Di sini ada sebuah dioda Zener. Ini dioda Zener juga short. Untuk dioda yang ini juga short. Kita belum tahu apakah shortnya itu benar-benar dari diodanya atau dari MOSFET-nya ini teman-teman. Selanjutnya kita lakukan pengukuran untuk resistor. Untuk resistor yang gede ini nampaknya juga putus. Untuk resistor yang kecil ini juga putus, terukur mega. Ini kita belum tahu karena kok janggal ya, 0,2 ohm itu. Bisa jadi ini juga putus. Untuk R yang ini pun juga bermasalah, terukur 3,7 mega itu nggak mungkin. Ini aman, 26 kilo. Ini aman. Untuk R yang gede ini aman. Ini 1 mega aman. Untuk diodanya yang di sini, nah ini juga aman. Dari hasil pengukuran ini di area primer memang bermasalah ya teman-teman. Untuk R-nya ini putus, MOSFET-nya ini short, beberapa komponen resistor ini bisa putus, bisa melar nilainya, dan kita lakukan pergantian untuk komponen-komponen yang terukur short dan untuk RR yang melar nilainya. Dari proses penelusuran saya di sini saya telah mencabut beberapa komponen yang memang terukur konslet atau susah teman-teman. Untuk ini adalah IC PWM yang sebelumnya memang sudah pecah. Selanjutnya di sini untuk MOSFET-nya coba kita pastikan apakah ini juga short. Nah, bisa teman-teman lihat antar kakinya ini sudah terhubung. Artinya ini memang short. Selanjutnya di sini saya juga menemukan sebuah dioda. Ini dioda 4148. Nah, ini juga terukur short. Dan di sini ada 2 R yang melar nilainya. Untuk ini harusnya tuh 0, nah ini terukur putus. Selanjutnya ini 200 ohm, coba kita ukur. Nah, ini terukur 2 mega teman-teman. Harusnya 200 ohm. Setelah melalui proses perbaikan yang lumayan lama teman-teman, untuk di area primer, untuk komponen-komponen resistor, dioda, dan komponen-komponen kecil yang lainnya ini sudah saya lakukan pergantian semua, termasuk optokopel. Dan ini IC 431-nya yang memberikan feedback ke area primer, itu pun saya sudah lakukan pergantian. Tapi saya nggak tahu kenapa untuk output di area sekunder itu keluar, tapi outputnya itu bergoyang teman-teman, jadi tidak stabil. Padahal di area primer ini untuk komponen-komponennya ini saya sudah sapu bersih, tetap saja untuk output di area sekunder itu tidak stabil, goyang-goyang, naik turun. Dari sekian percobaan saya menyimpulkan saya gunakan gacun seperti ini teman-teman. Nah, di sini saya gunakan gacun dan rangkaian ini menggantikan komponen di area primer yang di sini. Selanjutnya untuk MOSFET-nya ini pun saya ganti, dan untuk MOSFET sendiri saya salurkan dengan kabel agak sedikit panjang seperti ini karena si MOSFET ini nantinya biar bisa terbaut di pendinginnya ini. Untuk skematik instalasi gacunnya bisa teman-teman lihat di foto saya berikut. Selanjutnya setelah modifikasi ini coba kita tes untuk outputnya. Coba saya colokkan. Langsung kita ukur untuk output di area sekunder. Nah, bisa teman-teman lihat untuk outputnya sudah normal, terukur 19,59 volt dan itu stabil. Selanjutnya kita tinggal rapikan, dan setelah perapian nanti kita tes kembali. Lanjut. Setelah adaptor saya sudah rapikan dan kembali coba kita lakukan pengetesan. Saya colokkan dan kembali kita tes untuk outputnya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk outputnya 19,6 volt dan itu stabil. Dari hasil pengukuran ini saya bisa pastikan untuk adaptor Sony Bravia ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lokotok.